Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Aisyah Safitri Hayati, guru otomatisasi tata kelola kepegawaian. Berikut merupakan presentasi dari siswa-siswi kami, yaitu tentang macam-macam profesi di kantor. Cekidot. Perkenalkan, nama saya Rosyanti, bisa dipanggil Roci. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sekretaris. Sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung. Gelar ini merujuk kepada sebuah pekerja kantor yang tugasnya ialah melaksanakan pekerjaan rutin, tugas-tugas administratif, atau tugas-tugas pribadi atau langsung dari atasannya. Dan tugas sekretaris adalah membantu kepala badan dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Putri Ramadanti. Dalam tugas otomatisasi tata kepegawaian hari ini, saya akan memilih sekretaris. Sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang tugasnya membantu kepala badan atau atasan dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan rutin suatu perusahaan atau organisasi. Tujuan dibentuknya sekretaris yaitu menjamin kelancaran kegiatan perusahaan, bertanggung jawab atas aktivitas rutin dalam perusahaan, dan menyalurkan pengetahuan yang dimiliki. Sekretaris juga identik dengan mode dan gaya dalam berbusana ke kantor. Sudah tak heran bila sekretaris mempunyai tampilan yang menarik sebagai citra dari atasan yang diwakilinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Olivia dari kelas 11 OTKP. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam profesi yang ada di kantor. Dan di mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian, saya memilih profesi manajer. Apa itu seorang manajer? Manajer adalah seorang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, executing, controlling, dan decision making. Jabatan manajer adalah jabatan yang memiliki bawahan. Contohnya, manajer membawahi para staf dan non-staf pelaksanaannya. Fungsi dari manajer ialah 1. Planning yaitu perencanaan, 2. Organizing yaitu pengorganisasian, 3. Actuating yaitu pengarahan, dan 4. Controlling yaitu pengawasan. Apa saja sih tugas dari seorang manajer? Tugas dari seorang manajer yaitu 1. Memimpin operasi harian di perusahaan. Tugas manajer yang paling utama adalah memimpin perusahaan dan memastikan fungsi harian setiap departemen atau kelompok karyawan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana dan tujuan awal. 2. Menetapkan karyawan. Manajer harus memiliki kemampuan untuk mewawancarai, merekrut, dan melatih karyawan yang baru. 3. Menetapkan tujuan. Seorang manajer harus dapat untuk menetapkan tujuan perusahaan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang, agar perusahaan dapat bertahan. 4. Memotivasi seluruh karyawan. Manajer harus dapat mampu untuk memotivasi setiap karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang berkembang. Sifat dan karakter manajer. 1. Memiliki integritas dan kejujuran. 2. Memiliki tanggung jawab dan disiplin. 3. Memiliki interpersonal yang baik. 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan analisis. 5. Dapat membangun motivasi karyawan, serta 6. Dapat memberikan kepercayaan penuh terhadap karyawan. Sekian penjelasan dari saya tentang mengenai macam-macam profesi yang ada di kantor. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari penjelasan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Resepsionis adalah orang dengan tugas menerima tamu yang datang ke kantor atau hotel. Tugas resepsionis: 1. Menjembatani informasi antara manajemen perusahaan dan tamu. 2. Melayani tamu perusahaan yang berkunjung. 3. Bersiap dan menunggu tamu di meja lobi perusahaan. 4. Mencatat data tamu yang berkunjung setiap hari. 5. Menentukan strategi dan sikap ketika tamu yang datang melakukan hal tak terduga. Sifat dan karakter resepsionis: 1. Memiliki kebiasaan untuk berpenampilan baik dan rapi di tempat kerja. Pakaian seragam harus dirawat atau dicuci bersih dan disetrika dengan baik agar tetap bersih dan rapi. Kedua, perawatan diri. Hal ini adalah salah satu suatu yang mutlak bagi seorang resepsionis hotel. 3. Memiliki rasa percaya diri. 4. Mampu berkomunikasi dengan baik dan jelas serta benar. 5. Memiliki kemampuan untuk mengingat nama dan wajah para tamu hotel. Yang keenam, memiliki tata cara dan etika yang baik. 7. Selalu dalam keadaan ceria dan murah senyum. 8. Memiliki kesegaran jasmani. 9. Memiliki kemampuan membuat keputusan dengan cepat. Perkenalkan, nama saya Nadia Reisnasari. Saya dari kelas 11 OTKP. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi resepsionis. Apa sih resepsionis itu? Resepsionis adalah pegawai yang bertugas untuk menyapa, melayani, dan memberikan informasi kepada seseorang atau organisasi. Saya akan menyebutkan beberapa tugas resepsionis, yaitu 1. Menerima panggilan telepon dan menghubungkan ke bagian terkait. 2. Memberikan informasi melalui telepon jika seseorang bertanya jasa perusahaan. Ketiga, menyambut tamu yang datang dan memberikan informasi dan referensi yang terkait dengan kunjungan. Menjadi resepsionis harus mempunyai sifat yang percaya diri, mampu berkomunikasi dengan baik, benar, dan jelas. Sikap dan etika resepsionis yaitu 1. Berpenampilan rapi dan sopan. 2. Menguasai keterampilan teknis dan keterampilan komunikasi. 3. Bersikap yang sopan dan ramah. Perkenalkan, nama saya Zofika Reka Putra. Saya akan menjelaskan tentang apa itu resepsionis. Resepsionis adalah profesi yang tugas utamanya menerima pengunjung atau tamu dan memberikan informasi yang tepat kepada tamu. Biasanya resepsionis terletak pada bagian paling depan atau di ruang tunggu yang biasa kita sebut sebagai lobi. Gaji yang diterima resepsionis berkisar 3 juta sampai 5 juta per bulan. Untuk menjadi resepsionis harus memiliki kepribadian yang baik, sopan, ramah, dan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ratnusari Miranda dari 11 OTKP ingin mengerjakan tugas otomatisasi kepegawaian, yaitu membuat poster. Di poster kali ini, saya memilih profesi sekretaris. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih sekretaris itu, tugasnya apa aja, sifat dan karakternya seperti apa. Yuk kita simak. Yang pertama, apa sih sekretaris itu? Sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung. Gelar ini merujuk kepada sebuah pekerja kantor yang tugasnya melaksanakan pekerjaan rutin, tugas-tugas administratif, atau tugas-tugas pribadi atau langsung dari atasannya. Nah, kita masuk nih ke tugas sekretaris. Apa sih tugas sekretaris itu? Tugas sekretaris ialah membantu kepala badan dalam melaksanakan rumusan, rencana program, dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, dan perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan. Dan kita masuk nih ke bagian terakhir, yaitu sifat dan karakter sekretaris. Sifat dan karakter sekretaris seperti apa sih? Kita mulai dulu nih dari yang sifat. Sifat sekretaris itu bijaksana, ramah, pandai bergaul,
mampu menyimpan rahasia, dapat dipercaya, dan yang paling penting tentunya sabar. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu karakter sekretaris. Karakter sekretaris itu umumnya dapat mengelola tugas-tugas penting. Sekretaris juga harus mengelola waktu secara baik loh. Dapat bersedia untuk bekerja atau menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa harus diminta. Nah, cukup sekian pembahasan saya seputar sekretaris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Silmi kelas 11 OTKP. Di poster video kali ini, saya menjelaskan tentang sekretaris beserta tugas, karakteristik, dan sifatnya. Apa sih sekretaris itu? Sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau membantu. Apakah kalian juga mau menjadi sekretaris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Dianini dari 11 OTP. Supervisor adalah seseorang yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahnya. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang supervisor adalah 1. Harus bisa memotivasi, 2. Memiliki empati yang benar, dan 3. Menginginkan semuanya berjalan dengan baik. Di Indonesia, supervisor biasanya digaji sekitar 5 juta sampai 12 jutaan. Perkenalkan, saya Wahyu Ningsi dari 11 OTP. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajer. Manajer merupakan seseorang yang bekerja dengan mengkoordinasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para tenaga kerja di suatu perusahaan, agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Tugas manajer sendiri adalah sebagai seseorang yang mampu untuk mengarahkan, memimpin, mengkoordinir, serta melakukan pengembangan terhadap perusahaan. Dan ia memimpin sejumlah staf untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan perencanaan. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadel. Saya akan menjelaskan manajer kantor. Manajer kantor adalah orang yang mengawasi kantor untuk mencapai tujuannya dan memberikan pengarahan-pengarahan kepada para bawahannya. Tugas seseorang manajer kantor yaitu melakukan penataan terhadap pekerjaan pokok yang meliputi kegiatan tata organisasi. Gaji manajer yaitu kisaran 10 sampai 15 juta per bulan. Untuk mendapatkan itu semua, kamu harus mempunyai pengalaman yang cukup baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nira Saputra dari 11 OTKP. Ingin menjelaskan tentang sekretaris. Sekretaris adalah orang pegawai ataupun karyawan yang diberikan tugas dan juga pekerjaan yang berhubungan dengan masalah rahasia suatu negara atau perusahaan. Tugas sekretaris antara lain: 1. Mengatur dan mencatat hasil rapat. 2. Melakukan pencatatan administrasi. 3. Komunikasi ke berbagai pihak. 4. Memastikan persyaratan hukum. 5. Memastikan persediaan perlengkapan kantor. Sifat dan karakteristik sekretaris. Kesetiaan, sikap bijaksana dan mampu menyimpan rahasia, dapat dipercaya dan jujur. Mengelola kantor secara baik selama atasan tidak berada di tempat dalam waktu lama. Melaksanakan tindak lanjut atas segala hal sehingga selesai secara tuntas. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Klona Faris dari kelas X3KP. Saya akan menjelaskan tentang CEO. CEO atau Chief Executive Officer adalah jabatan untuk jajaran eksekutif tertinggi dalam suatu perusahaan. Tugas dari CEO pun bertanggung jawab atas perjalanannya perusahaan. Setiap keputusan diambil oleh Chief Executive Officer juga harus berani dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arya Miftah. Izinkan saya menjelaskan apa itu manajer.
Manajer adalah seseorang yang bekerja dengan atau melalui orang lain melalui kegiatan mengkoordinasi berbagai aktivitas pekerjaan dalam untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas manajer secara umum adalah mengatur keseimbangan sebuah manajemen. Untuk menjadi manajer yang baik, kita harus memiliki karakteristik di bawah ini. Memberi motivasi positif, harus memiliki sikap leadership, komunikator yang baik, pengolahan waktu, handal mengolah keuangan, meningkatkan kemampuan diri secara kontinu, meluangkan waktu untuk istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indonesia Pritanti dari kelas 11 OTKP. 1. Menjadi sekretaris adalah tantangan tersendiri di era serba modern. Dan di era modern bisa meningkatkan perkembangan teknologi dan memicu persaingan bisnis makin kompetitif. Istilah sekretaris berasal dari bahasa Latin yaitu secretum yang berarti rahasia. Pada implementasinya, seorang sekretaris memang bersinggungan langsung dengan hal-hal konfidensial atau bersifat rahasia dalam perusahaan. Jenis sekretaris ada dua bagian antara lain sekretaris junior, sekretaris senior. Dan tugas sekretaris memiliki tugas yang wajib harus dilakukan setiap hari dalam suatu perusahaan. 1. Menanggapi pertanyaan dari klien atau mitra bisnis secara langsung melalui telepon atau email. 2. Mengembangkan dan menerapkan prosedur kontrol. Perkenalkan, nama saya Angelina Putri Hapsari dari kelas 11 OTKP, ingin menjelaskan apa itu direktur. Direktur adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan pemerintah, swasta, atau lembaga pendidikan politeknik. Ada pula sikap yang harus dimiliki oleh seorang direktur, yaitu baik, adil, jujur, tegas, bertanggung jawab, percaya diri, kreatif, dan dapat mengatur waktu. Dan ada pula beberapa tugas yang dimiliki oleh seorang direktur, yaitu mengawasi situasi bisnis, menunjuk orang yang mampu memimpin, melakukan rapat rutin, melakukan evaluasi perusahaan, menyusun strategi bisnis untuk perusahaan, dan implementasi mengorganisir visi dan misi perusahaan. Ada pula gaji-gaji seorang direktur, yaitu gaji direktur utama di perusahaan swasta berskala kecil 50 juta per bulan, gaji direktur utama di perusahaan swasta berskala besar 95 juta per bulan, gaji direktur utama di perusahaan multinasional 500 juta per bulan sampai 700 juta, gaji direktur utama di perusahaan pemerintah atau BUMN 3 miliar per bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septriana Lestari dari 11 OTP. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi sekretaris. Apa sih sekretaris itu? Sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung. Gelar ini merujuk kepada sebuah pekerja kantor yang tugasnya ialah melaksanakan pekerjaan rutin, tugas-tugas administratif atau tugas-tugas pribadi atau langsung dari atasannya. Saya akan menyebutkan tugas-tugas dari sekretaris, yaitu membantu kepala badan dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan. Karakter dan sifat sekretaris ialah mempunyai kebiasaan bekerja yang mantap, mengelola waktu secara baik, mengerti secara baik lingkup pekerjaan atasan serta aktivitas atasan baik di dalam maupun di luar perusahaan, memperluas pengetahuan dengan membaca bila ada hal yang menarik dalam menyampaikan pada atasan. Sekian, terima kasih. Saya Nisa Ainur dari kelas 11 OTKP akan menjelaskan tentang staf administrasi. Staf administrasi merupakan salah satu unit memberikan dukungan terhadap kegiatan operasional perusahaan. Tugas utama staf administrasi menyangkut hal-hal terkait korespondensi, data entry, penyimpanan, dan penataan dokumen, termasuk membantu unit-unit lain yang membutuhkan berbagai data untuk laporan kepada manajemen. Contoh dari jabatan pekerjaan, koordinator administratif, sekretaris administratif, sekretaris eksekutif, manajer kantor, dan lain sebagainya. Jenjang pendidikan minimal SMK dengan gaji rata-rata sekitar 3-5 juta. Sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung
Tugas sekretaris adalah membantu kepala badan dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan. Bekerja secara sistematis, mempunyai kebiasaan bekerja yang mantap, mengolah waktu secara baik, mengerti secara baik lingkup bekerja atasan serta aktivitas atasan bawah di dalam maupun di luar perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Pratama dari kelas 11 OTKP. Saya akan menjelaskan apa itu direktur. Direktur merupakan seorang yang telah ditunjuk untuk memimpin perseroan terbatas atau PT, baik karena seorang itu memiliki perusahaan atau PT tersebut ataupun karena ditunjuk oleh pemilik usaha untuk memimpin perusahaan atau PT tersebut. Atau secara singkatnya, direktur merupakan seorang yang memimpin dalam sebuah perusahaan. Tugas utama direktur adalah mengimplementasikan visi dan misi dari perusahaan yang dipimpin dan mengawasi suatu bisnis dan proses bisnis perusahaan yang dipimpin. Syarat menjadi direktur antara lain: A. Minimal sarjana S1, umumnya jurusan ekonomi. B. Memiliki pengetahuan seputar aturan dan pedoman hukum dalam bidang industri. C. Memiliki jiwa kepemimpinan. D. Akrab dengan teknologi, khususnya yang berhubungan dengan efisiensi bisnis. Resepsionis adalah pegawai yang memiliki tugas untuk menyapa atau melayani dan memberikan informasi kepada pengunjung, pelanggan, atau pihak yang berkepentingan terkait tujuan yang diinginkan, dan resepsionis harus bisa menjadi jembatan informasi antara pihak manajemen perusahaan dengan tamu yang datang ke kantor atau hotel.